Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proposal usaha ujian praktek produk kreatif dan kewirausahaan dengan tema Hotlur Serba Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 latar belakang. Saat ini banyak sekali ditemui macam-macam snack dengan variasi yang inovatif. Hal ini dapat dilihat dengan menjamunya bisnis makanan dan minuman yang diberi inovasi terbaru yang mengikuti perkembangan zaman. Mengingat target market dari produk kami adalah mahasiswa dan pelajar dengan harga yang relatif dan murah tetapi masih menguntungkan dari segi laba. Dilihat dari perkembangan zaman, sekarang hotdog telur digemari di kalangan masyarakat dengan cara produksi yang mudah dan bahan-bahan yang mudah didapat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, kami melihat peluang usaha pada penjualan hotdog telur ini. Berdasarkan analisa yang dilakukan akan memberikan keuntungan untuk kami. Dari peluang tersebut, kami memiliki ide dengan membuat hotdog telur dengan rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Usaha hotdog telur ini tidak akan pernah kehilangan konsumsinya, disebabkan oleh bahan-bahan yang kami pilih berdasarkan peminatnya sesuai perkembangan zaman, dan yang pastinya akan tetap menarik bagi target pemasaran kami untuk membelinya. Visi dan misi. Visi yang pertama mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik. Yang kedua, menyediakan makanan cepat saji yang enak, lezat, bergizi dengan memperhatikan kebersihan makanan agar masyarakat tetap sehat. Yang ketiga, menjual makanan terbaik dengan harga terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas dan harga yang tetap terjangkau, serta menyesuaikan produk makanan dengan selera masyarakat. Yang kedua, mengutamakan kebersihan makanan. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan 3S, sopan, sapa, dan senyum. Tujuannya adalah yang pertama memiliki keuntungan kerja sendiri, yang kedua memiliki penghasilan sendiri, yang ketiga mengurangi tingkat pengangguran dengan membuat cabang di beberapa lokasi, yang keempat mengurangi beban pengeluaran keluarga. Bab 2 pembahasan. Isinya ada data perusahaan dan biodata pemilik. Yang pertama data perusahaan. Nama perusahaan hotdog telur, bidang usaha kuliner, produk hotdog berbahan roti, alamat perusahaan Permata Regency. Yang kedua biodata pemilik. Nama Junaida Tata Maulidi, jabatan ketua, tempat tanggal lahir Bekasi 21 April 2004, alamat rumah perumahan Villa Mutiara Jaya. Selanjutnya ada jenis produk yaitu profil produk. Hotdog adalah salah satu jenis sosis yang dimasak atau diasapi dan memiliki tekstur yang lebih halus serta rasa yang lebih lembut dan basah daripada kebanyakan sosis. Hotdog sering dimakan dengan tangan atau finger food terutama di Amerika Serikat. Dan biasanya dimakan bersama roti lunak atau bun yang berbentuk sama dengan sosis. Kadang disertai bumbu dan topping. Sandwich yang terbentuk dari kombinasi ini sering juga disebut dengan istilah hotdog. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran, yaitu segmen pasar. Semua kalangan penduduk di daerah Cibitung, terutama anak-anak muda yang menyukai makanan barat, produk kuliner tersebut terbuat dari bahan yang sudah umum di pasaran sehingga semua kalangan bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya ada target pasar. Target pasar terutama adalah mahasiswa di SMK Cibitung 1 dan seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar Cibitung. Berdasarkan survei yang saya lakukan, di sekitar Cibitung belum ada usaha yang menjual produk yang sama dalam jangka panjang. Saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka di cabang di tempat yang berbeda. Untuk strategi pemasarannya ada 4. Yang pertama itu promosi akan dilakukan melalui jaringan sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Yang kedua, prioritaskan konsumen. Yang ketiga, tingkatkan kualitas produk. Yang keempat, komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Untuk media promosi, media offline dan online. Untuk alat promosi, handphone dan browser. Untuk bahan baku dan proses produksi, rincian bahan bakunya, nama barang yang pertama kita gunakan itu roti hotdog sebanyak 2 bungkus, harga satuannya 13.000, jumlahnya 26.000. Yang kedua menggunakan sayuran selada 3 ikat, harga satuannya 5.000.
jumlahnya 15.000. Yang ketiga, kita menggunakan sosis 1 bungkus seharga 15.000. Yang keempat, telur 1 kg seharga 27.000. Yang kelima, saus 2 botol seharga 24.000. Yang keenam, mayones 2 botol seharga 16.000. Yang ketujuh, blueberry 1 saset seharga 7.000. Yang ke-8, kardus 10 pieces harga satuannya 1.500. Dan kita membutuhkan 10 kardus, maka jumlahnya 15.000. Dan yang terakhir, kita menggunakan sayuran tomat 3 buah seharga 5.000. Dan untuk total variable cost-nya adalah 140.000. Dan untuk rincian peralatannya itu, yang pertama kita menggunakan teflon, syafitan, botol, piring, sarung tangan plastik, kuas, pisau, talenan, gas, dan kompor. Nah, untuk harga satuannya itu, untuk teflon itu 170.000. Kita menggunakan 1. Syafitan harga satuannya 7.000. Kita menggunakannya 1. Untuk botol harganya 5.000, kita menggunakan 2 botol. Terus ada juga piring 15.000 harganya. Kita menggunakan 2 piring. Untuk sarung tangan harganya 15.000, kita menggunakan 1. Kuas harga satuannya 8.000, kita menggunakan 1. Pisau harganya 7.000, kita menggunakan 1. Talenan harganya 10.000, kita menggunakan 1. Gas harganya 23.000 dan kompor harganya 100.000. Untuk jumlahnya, teflon 170.000, syafitan 7.000, botol 10.000, piring 30.000, sarung tangan 15.000, kuas 8.000, pisau 7.000, talenan 10.000, gas 23.000. Dan jumlahnya jadinya 380.000. Selanjutnya ada perhitungan biaya produksi. Yang pertama ada biaya total atau total cost garing TC. TC atau total cost sama dengan TFC atau total variable cost ditambah TVC, total fixed cost, sama dengan 140.000 ditambah 380.000 sama dengan 520.000. Yang kedua ada biaya variabel total atau total variable cost garing TVC. TVC atau total variable cost sama dengan TC, total cost dikurang TFC, total fixed cost, sama dengan 520.000 dikurang 380.000 sama dengan 140.000. Yang ketiga ada biaya tetap total atau total fixed cost garing TFC. TFC atau total fixed cost sama dengan TC, total cost dikurang TVC, total variable cost, sama dengan 520.000 dikurang 140.000 sama dengan 380.000. Yang keempat ada biaya total rata-rata atau average total cost garing ATC. ATC atau average total cost sama dengan TC, yaitu total cost dibagi dengan Q, yaitu jumlah per piecesnya, sama dengan 520.000 dibagi 10 pieces, sama dengan 52.000. Yang kelima ada biaya variabel rata-rata average variable cost atau AVC. AVC atau average variable cost sama dengan TVC, total variable cost dibagi Q, yaitu jumlah per pieces, sama dengan 140.000 dibagi 10 pieces, sama dengan 14.000. Yang keenam ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. AFC yaitu average fixed cost sama dengan TVC, total fixed cost dibagi dengan Q, yaitu jumlah per pieces, sama dengan 380.000 dibagi 10 pieces, sama dengan 38.000. Selanjutnya ada bagian proses produksi, yaitu cara memasak hotdog telur. Yang pertama, siapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat hotdog. Yang kedua, belah roti hotdog menjadi 2 bagian di tengahnya, tidak sampai terputus, untuk bahan isian nanti. Yang ketiga, olesi permukaan hotdog yang sudah dibelah tadi dengan margarin sampai merata. Yang empat, lalu panggang roti di atas teflon sampai warna permukaan roti menjadi agak kecoklatan, lalu sisihkan. Yang kelima, lelehkan margarin lagi dalam teflon dan panggang sosis sampai benar-benar matang dan ada bekas panggangan. Kemudian sisihkan. Yang keenam, lalu dadar telur dan gulung dengan sosis yang sudah dipanggang tadi. Yang ketujuh, untuk penyajian hotdog,
Ambil satu roti hotdog yang sudah dipanggang sebentar dan diisi tengahnya dengan satu lembar selada keriting yang masih segar dan potongan tomat yang masih segar dan telur yang sudah digulung dengan sosis tadi. Yang kedelapan, terakhir beri topping sambal atau saus tomat dan mayones sesuai selera. Yang terakhir yaitu hotdog siap disajikan selagi hangat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatannya adalah harga terjangkau, bahan baku mudah didapat, dan dapat dinikmati semua kalangan. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya adalah produk harus disajikan dalam keadaan hangat, dan produk tidak tahan lama. Yang ketiga ada opportunity, yaitu kesempatan. Kesempatannya adalah digemari banyak kalangan, terutama kalangan anak muda. Yang kedua, menyajikannya dengan topping pedas, sedang, dan tidak pedas. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Ancamannya adalah mudah ditiru dan banyak produk serupa di pasaran. Perhitungan BP. BP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk dikurangin biaya variabel per unit produk. Total biaya tetap sama dengan 380.000 dibagi harga jual per unit produknya adalah 15.000 dikurangin biaya variabel per unit produknya adalah 14.000. 380.000 dibagi hasil dari 15.000 dikurangin 14.000 sama dengan 1.000. Jadi 380.000 dibagi 1.000 adalah 379 unit. BP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit dikurangin 1. Jadi total biaya tetapnya 380.000 dibagi biaya variabel per unit 14.000 dibagi harga jual per unitnya 15.000. 14.000 dibagi 15.000 dikurangin 1. Nah, yang 380.000 nya tadi turun ke bawah. Jadi 14.000 dibagi 15.000 dikurangin 1 hasilnya 0,1. Jadi 380.000 dibagi 0,1 adalah 3.800.000. Perhitungan harga jual. Harga jual sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya bahan baku dikalikan margin. Total biaya bahan bakunya 140.000 ditambah total biaya bahan bakunya 140.000 dikalikan marginnya 5%. 140.000 yang tadi turun ke bawah ditambah 7.000. 7.000 hasil dari 140.000 dikalikan 5%. Jadi 140.000 ditambah 7.000 sama dengan 147.000. Yang sekarang adalah harga jual per unit sama dengan 147.000 dibagi 10 pieces sama dengan 14.700. Karena ini nggak boleh ganjil jadi digenepin harganya adalah 15.000. Selanjutnya adalah persediaan stok barang. Persediaan stok barangnya adalah 10 pieces. Dan selanjutnya ada menghitung laba atau rugi. Total pendapatan 10 pieces dikalikan 15.000 sama dengan 150.000. Yang kedua, prediksi laba. Pendapatan sama dengan 150.000, HPP-nya adalah 140.000. Jadi 150.000 dikurang 140.000 hasilnya 10.000. Jadi laba bersihnya adalah 10.000. Bab 3, penutup. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Sebagai mahasiswa-siswi yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami, agar para peminat dan konsumen puas atas jajanan hotdog telur yang kami buat. Karena apabila kualitas jajanan kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mentari senja telah tenggelam, Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.